Kita bahas materi apa sih hari ini? Ada yang tahu nggak? Tahu ya. Kayaknya bahas proporsi nggak sih? Soalnya kan minggu lalu baru materi itu. Iya, seingatku juga kata dosen kita minggu lalu, materi minggu ini materi baru. Materi baru ya? Ya nggak apa-apa sih, asal jangan kuis aja kali ya. Benar. Ada dosen. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari hal yang sangat penting dalam farmaseutika. Jadi tolong perhatikan dengan benar ya. Jadi hari ini kita akan belajar analisis dimensional. Apa sih analisis dimensional itu? Analisis dimensional adalah metode penyelesaian soal dalam perhitungan untuk memastikan bahwa satuan serta dimensi memiliki dimensi yang sama. Tujuannya itu agar kita yakin bahwa satuan serta dimensinya itu sama. Nah, kenapa ini penting dalam farmasi? Hal ini tentu saja penting dalam farmasi karena dalam farmasi kalau kita salah tulis satuan, misalnya kalau kalian tulis gram padahal seharusnya mikrogram, nanti itu obatnya malah akan menghasilkan toksik pada tubuh sehingga pasien kita malah keracunan. Atau jika sebaliknya, jika kita nulisnya mikrogram padahal seharusnya gram, itu nanti malah nggak sampai ke efek jendela terapi sehingga tidak ada efek obat terapinya. Oke, jadi di sini Bapak sudah buatkan beberapa soal. Tolong kalian perhatikan karena nanti akan saya tanya ke kalian. Perhatian soal 1, berapa ons cairan yang terkandung dalam 3,5 liter dengan faktor konversi 1 liter sama dengan 1000 ml. Nah, jadi sini sudah kita ketahui 1 liter sama dengan 1000 ml. Jadi kita bisa tuliskan 1L sama dengan 1000 ml sama dengan 3,5 liter per X. Kenapa X di situ kita tulis? Jadi di sini ditulis X karena yang kita tanyakan adalah berapa mililiter kah 3,5 liter. Nah, sekarang tinggal kita kali silakan 1 liter dikali X sama dengan 1000 ml dikali 3,5. Kita pindah luaskan. Nah, karena di sini ada yang satuannya sama, bisa kita coret, lalu kita hasilkan sekitar 3.500 ml. Nah, tapi di sini yang ditanya adalah berapa ons cairan yang terkandung dalam 3,5 liter. Nah, di sini sudah kita ketahui 3,5 liter sama dengan 3.500 ml. Sama dengan 1 ml sama dengan 0,3814 ons. Sama seperti tadi, kita tinggal kali silangkan. Nah, kalau ada satu yang sama, bisa kita coret sehingga kita hasilkan sekitar 118,349 ons. Nah, jadi begitu cara pengerjaannya. Paham tidak? Paham, Pak. Oke. Lanjut ya, kita di sini Bapak ada tuliskan soal lagi, soal tambahan. Lihat tidak? Lihat, Pak. Sebuah sediaan injeksi mengandung 2 mg obat dalam setiap 1 mili. Seorang dokter meresepkan dosis sebanyak 0,5 mg untuk diberikan kepada pasien sebanyak 3 kali sehari. Berapa total volume dalam mililiter injeksi yang dibutuhkan selama 5 hari? Jadi yang perlu kita tahu dulu berapa itu berapa milika 0,5 mg. Kita pakai cara analisis dimensional tadi, 2 mg per 1 mili
sama dengan 0,5 mg per 1 mili. 1 ini seharusnya X. Nah, sekarang kita kali silakan 2 mg dikali X sama dengan 1 mili dikali 0,5 mg. Kita pindah luaskan. Ini 1 mili dikali 0,5 mg itu hasilnya 0,5. Kita coret yang satunya sama sehingga tersisa 0,5 mili dibagi 2 sama dengan 0,25 mili. Nah, jadi untuk 0,25 mg itu volumenya 0,25 mili. Nah, jadi itu sebuah sediaan injeksi, berarti itu dia cuma 1 kali pemakaian. Jadi 0,25 ml tadi untuk 1 kali pemakaian doang, sedangkan di sini dia bilang 3 kali sehari. Jadi perlu kita kalikan 0,25 mili dikali ini saatnya per pemakaian dikali 3 kali pemakaian per 1 hari dikali 5 hari. Kita coret yang sama hari dengan pemakaian sehingga tersisa mili doang. 0,25 mili dikali 3 dikali 5 dibagi 1, hasilnya adalah 3,75 mili. Ya, segitu saja. Paham? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya, soal nomor 2. Suatu resep memerlukan 1000 mili infus intravena dextrosa untuk diberikan selama 8 jam. Dengan pemberian intravena yang diatur untuk mengantarkan 15 tetes, ini agak ada kesalahan ya, ini seharusnya 15 tetes per mili. Berapa tetes per menit yang harus diantarkan kepada pasien? Nah, siapa yang mau ngerjain? Saya Pak. Silakan. Jadi untuk mengerjakan soal ini itu yang perlu kita ketahui adalah 1000 mili per 1000 mili per 8 jam dikali 1 jam itu 60 menit dikali di sini dia 15 tetes per jam, 15 tetes per mili. Jadi hasilnya di sini kita coret-coret dulu, mili, jam. 1000 dikali 15 itu 15.000. 15.000 tetes per 8 kali 6 itu 48 ditambah 0 480. Salah, di sini menit harusnya. Jadi 15.000 tetes dibagi 480 menit itu kita hitung. ...480 dikali berapa untuk mendekati 15.000 itu dikali 31 dengan hasil 14.880. Kita kurangi, di sini hasilnya 120. Karena 48 nggak bisa dikali berapa menjadikan 120, berarti kita tambahkan 0, di sini koma. 480 dikali berapa mendekati 1200, itu dikali 2. Jadi hasilnya sini 960. Kita kurangi lagi. 1200 dikurang 960 itu 240. Karena tetap nggak bisa, kita tambahin 0. 480 dikali berapa mendekati 240 atau sama dengan 2400. Itu dikali 5. Di sini dengan hasil 2400.
kita kurangin 0. Jadi hasilnya yang kita dapat adalah ini. Kita hapus dulu. (31,25). Jadi yang hasilnya di sini adalah 31,25 tetes per menit. Sudah, Pak? Ya betul. Siapa nama kamu? Arti apa dia, Pak? Beri tepuk ke Arti apa dia? Oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke soal 3. Dosis awal klorambusil yang lazim adalah 150 mikrogram per kilogram bobot badan 1 kali per hari. Berapa miligram yang harus diberikan kepada pasien dengan bobot badan 150 pon? Faktor konversi 1 miligram sama dengan 1000 mikrogram, 1 kilogram sama dengan 2,2 pon. Nah, kamu itu yang main HP terus itu siapa itu namamu? Maju sini kamu kerjain. Yakin kamu segitu? Sakit, Pak. Nah, makanya kamu kalau bapak jelasin jangan main HP. Baik. Sekarang siapa temannya yang ngerti? Siapa yang membantu? Saya Pak. Nah, silakan. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal nomor 3 Pak, yang tempat saya salah kerjakan. Soal nomor 3 itu yang kita harus perhatikan juga adalah faktor konversinya, yaitu ini dengan ini. Jadi yang diketahui awalnya adalah 150 mikrogram per 1 kilogram. Kita pakai rumus yang sudah diajarkan Bapak tadi. Jadi berikutnya dikali dengan faktor konversinya 1 mg per 1000 mikrogram. Kemudian dikali lagi dengan 1 kilogram per 2,2 pon. Kita juga jangan lupakan ini tadi bobot badannya. Bobot badannya dikali lagi dengan 150. Jadi untuk hasilnya adalah sebelumnya kita bisa mencoret seperti mikrogram dan mikrogram. Yang 1 kilogram ini kita bisa dicoret. Jadi 150 dikali dengan 1 miligram. Dapatnya 150 mg. Kemudian 1000 dikali dengan 2,2 pon. Letaknya 2200 pon. Kemudian dikali dengan 150 pon. Dari hasil pengalian 150 mg dengan 100 pon, kita bisa mendapat nilai seperti teman saya dapatkan tadi, 22.500. Sebelumnya ini bisa dicoret ya, pon 2.500 mg. Kemudian dibagi dengan 2.200. Kemudian untuk hasil pembagiannya adalah 10.227 mg. Mana Pak? Ya betul. Nah, siapa namamu? Denis Pak. Nah, beri tepuk tangan kepada Denny.
Kamu siapa yang tadi yang main HP terus? Cynthia Pak. Nah, kamu paham nggak? Paham Pak. Yang lain paham nggak? Paham Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi soal nomor 4. Jika suatu sediaan antibiotik mengandung 6,25 gram penisilin vikalium dalam 250 ml larutan, berapa miligram antibiotik yang akan terkandung dalam setiap dosis 1 sendok teh? Nah, yang maju saya pilih ya. Kamu yang main HP tadi, maju sini. Jadi diketahui bahwa suatu sediaan antibiotik itu mengandung 6,25 gram penisilin dibagi 250 ml sama dengan X per 5 ml karena setiap dosis 1 sendok teh. Terus dikali silang jadinya 6,25 gram kali 5 ml dibagi 250 ml. Ml-nya dicoret, hasilnya X sama dengan 0,125 gram. Karena ini masih dalam bentuk gram dan yang diminta adalah miligram, jadinya kita konversi 0,125 gram dikali 1000 miligram sama dengan 125 miligram. Ya, tuh. Nah, segitu saja materi kita hari ini. Jangan lupa belajar lagi di rumah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan salah tadi. Aku udah. Kok kamu juga bahas sih, Pak? Karena ini akan masuk ujian. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Iya. Iya, terus kamu ngapain sih? Kami dari kelompok 4. Terima kasih sudah menonton.